Tahukah kamu jika efisiensi startup agritech terbesar di Indonesia benar-benar bangkrut, dampaknya bisa menghancurkan masa depan aquaculture di Indonesia. Tapi apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana nasib sektor aquaculture kita di masa depan? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan potensi aquaculture terbesar di dunia. Menurut data, sektor ini menyumbang lebih dari 41 miliar USD pada tahun 2021 dan peluangnya terus bertumbuh karena permintaan global terhadap ikan dan hasil lautnya meningkat pesat. Eviseri sebagai startup unicorn yang fokus pada digitalisasi sektor ini awalnya dianggap sebagai game changer. Mereka membawa teknologi IoT untuk membantu peternak ikan meningkatkan efisiensi pakan dan hasil panennya. Tapi sekarang startup ini menghadapi ancaman kepailitan. Jika mereka jatuh, apa yang akan terjadi dengan sektor aquaculture Indonesia di masa depan? Dampak yang pertama adalah kepercayaan investor terhadap startup agritech Indonesia akan menurun. Kita tahu Eviseri didukung oleh investor-investor besar seperti SoftBank dan Nostra. Jika mereka mengalami kerugian besar, investor asing mungkin enggan menaruh modal di sektor aquaculture kita dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, banyak peternak ikan akan kehilangan akses ke teknologi yang sudah mereka gunakan selama ini. Ini berisiko menghambat produktivitas dan menambah beban operasional peternak kecil yang sebelumnya bergantung pada subsidi teknologi dari Eviseri. Dan dampak yang paling besar adalah rusaknya ekosistem startup agritech di Indonesia. Eviseri ini dianggap pelopor di sektor ini, tapi mereka jatuh. Banyak startup lain di sektor yang sama akan kesulitan mendapatkan dukungan dari pasar dan investor. Eviseri hanyalah salah satu contoh tantangan yang dihadapi di sektor startup agritech. Namun, kita masih punya harapan besar karena potensi aquaculture Indonesia masih sangat besar. Untuk mencegah krisis seperti ini terjadi lagi, pemerintah, investor, dan para pelaku industri harus bekerja sama mendukung digitalisasi yang lebih stabil dan berkelanjutan. So, what do you think? Apa solusi terbaik agar sektor aquaculture di Indonesia tetap bertumbuh meskipun ada masalah seperti ini? Yuk diskusi di kolom komentar.